di channel Media Agus 44. Nah, gua kali mau review tentang toko online versus online. Nah, kelebihan dan kekurangan yang harus diketahui. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, toko offline. Toko pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan toko offline pertama itu adalah kepercayaan tinggi. Nah, bisnis offline ini mempunyai toko fisik di mana para konsumen bisa langsung melihat produk yang ditawarkan. Nah, konsumen bisa memilih sendiri model yang diinginkan, mencoba dengan ukuran yang sesuai dengan serta mengetahui kualitas bahan yang digunakan. Masalahnya, kalau terjadi pembelian secara toko online adalah warnanya ya. Seringkali kita warna itu warnanya terlihat di foto produk berbeda dengan aslinya ya. Nah, dengan berbelanja langsung ke tokonya, di toko konsumen akan mendapatkan produk yang sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, pengalaman langsung bersama produk menjadi alasan mengapa konsumen ini memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap toko offline ya. Kedua adalah pelayanan konsumen lebih mudah. Nah, dengan ada toko fisik, pelayanan kepada konsumen bisa dilakukan dengan mudah. Tentunya konsumen pun tidak akan berlarut karena bisa diselesaikan secara langsung. Nah, pemilik toko dapat langsung memberikan contoh produk, misalnya bertanya konsumen mengenai keluhan pelanggan dan melakukan pengambilan barang jika diperlukan. Nomor 3 adalah sistem bayaran lebih aman. Nah, konsumen yang berkunjung ke toko offline ya biasanya akan membayar belanjaan secara cash ya. Pembayaran langsung ini membuat transaksi toko offline lebih aman. Nah, uang untuk membayar langsung bisa dilihat dan dihitung oleh pemilik toko. Nah, selain itu tidak perlu khawatir ada kegagalan pembayaran serta penipuan. Nomor 4 adalah tidak repot melakukan pengiriman. Nah, karena produk yang telah dipilih diserahkan kepada konsumen langsung setelah dibayar ya. Pemilik toko tidak perlu repot melakukan pengiriman. Nah, konsumen pun tidak perlu cemas kapan yang telah besar tiba dan tidak perlu memiliki ongkos kirim yang lebih besar dibandingkan biaya transportasi menuju ke toko ya. Nomor 5 adalah persaingan tidak terlalu banyak. Nah, walaupun bisnis online kini sudah menjamur, toko offline tetap mempunyai pelanggan setia sendiri karena bisa toko offline itu bersaing dengan toko offline ya. Lainnya juga yang cuma terlalu banyak. Nah, meskipun ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Kekurangan offline ya, orang offline. Pertama, itu jadwal pasar terbatas. Nah, toko offline ini tidak dinamis dan biasanya itu hanya berada satu tempat saja. Nah, ini merupakan jangkauan pasar untuk toko offline tidak terlalu sedikit ya. Konsumen biasanya berasal dari area sekitar toko saja. Hanya ini biasanya menekan angka berjualan jika pemilik toko tidak memiliki analisa pasar yang dapat menguasai konsumen. Nomor 2 adalah memerlukan tempat fisik ya. Nah, karena basis toko offline adalah yang nyata, maka diperlukan tempat untuk menampung segala produk dipasarkan. Nah, selain menyediakan tempat, tentunya saja diperlukan perawatan lain agar bangunan yang digunakan bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Nomor 3, memerlukan karyawan yang lebih banyak. Banyak aktivitas dan tugas yang harus dikerjakan untuk memajukan toko. Nah, diperlukan karyawan yang lebih banyak pula sebagai pemilik toko ya. Nah, harus memerlukan waktu dan biaya untuk melakukan rekrutan. Nah, meskipun hanya toko kecil, sebaiknya rekrutan dilakukan secara serius akan mendapatkan SDM yang lebih handal dan mau bekerja sama untuk mendapatkan bisnis tersebut ya. Nomor 4 adalah modal lebih besar.
Dengan membagi kebutuhan disibukkan, tentu saja toko offline membuka modal lebih besar, mulai dari penyediaan stok produk ya secara fisik, tepat biaya perawatan tepat, terus perekrutan karyawan serta karyawan itu sendiri. Nah, nomor 5 adalah waktu berjualan terbatas. Nah, toko offline itu kan mempunyai waktu operasional sendiri. Toko offline misalnya itu beroperasi antara 10 jam sampai 12 jam sehari ya. Dan setelah itu transaksi jual beli hanya tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu itu saja. Nah, setelah itu toko tutup dan tidak diperlakukan lagi. Nah, 6. Produk terbatas dan sulit melakukan pencarian barang ya. Nah, karena keterbatasan tepat dan pembatasan stok itu mengurangi kerugian, biasanya produk yang tersedia di toko offline terbatas. Apabila konsumen tidak mendapatkan produk yang diinginkan, maka akan sulit mencari barang yang sama ataupun berganti secara langsung. Nah, sekarang kita pindah ke toko online. Nah, kelebihan toko itu pertama adalah mudah dijelaskan. Dengan mengembangkan dunia internet saat ini, sangat mudah untuk membuka toko online. Cukup dengan membuat akun di media sosial atau berbagai marketplace. Nah, toko online sudah dapat dibuka. Kedua, cakupan pasar lebih luas. Nah, cakupan dunia internet juga sangat luas untuk tentunya sangat pengaruh dengan visualnya ya. Antara pemilik toko dan konsumen tidak terjadi berhalang kedua melakukan transaksi jual beli. Ketiga adalah modal yang tidak dibuka tidak besar ya. Nah, toko online bisa dibuka hanya dengan menggunakan ponsel dan kuota internet. Nah, kini ada sistem reseller dan dropshipper ya, yang akan memudahkan untuk memulai bisnis walaupun tanpa modal. Nah, sistem reseller memudahkan orang menjual sesuatu namun belum mampu menulisnya sendiri ya. Nah, pelaku reseller ini akan mengetok barang-barang seperti toko pada umumnya ya. Nah, ini namun toko stok barang untuk reseller orang lebih sedikit dan hanya jadikan sebagai contoh ya. Nah, pada sistem dropshipper maka tidak perlu mengetok barang dan melakukan pengiriman produk. Nah, seorang dropshipper cukup melakukan kegiatan promosi dan pemasaran saja. Penyediaan dan pengiriman produk nantinya akan ditangani oleh agen pemilik produk ya. Nomor 6 maksudnya 6 waktu receiver. Ada aktivitas dunia maya berjalan 24 jam ya dalam sehari, begitu online ya, karena tidak ada batasan jam. Nah, maka pemilik toko online tetap melakukan aktivitas jual beli bahkan saat dini hari. Nomor 7 produk jual variasi ya. Nah, ini menjadi alasan mengapa banyak konsumen berbondong belanja secara. Nah, barang yang disediakan variasi. Nah, banyak orang yang lebih jualan secara karena bisa menyediakan barang apa saja dari agen mana saja selama diminati oleh konsumen. Nah, sekarang kita kekurangan dari toko online ya. Nah, pertama pesanan ketat. Nah, kemudahan prosedur pembuatan akun toko serta jangkauan lebih luas ya, membuat persaingan pada misalnya cukup ketat ya. Nomor 2, kreativitas saat dilakukan. Nah, salah satu membuat kepercayaan terhadap toko online rendah adalah karena barang yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu oleh konsumen. Oleh karena itu, pemilik toko online memastikan seluruh barang dijual sudah berkualitas baik ketika dikirim ya. Nomor 3, konektivitas internet. Nah, transaksi pada bisnis online ini berjalan cepat, tapi konektivitas internet buruk kalau dalam jangka waktu yang pendek ya.
akan berdampak besar ya. Pengguna toko online bisa merugi hingga juta rupiah karena konsumen bisa dengan mudah mencari jual yang mampu melayani lebih cepat ya. Nah, ada dia view toko offline versus toko online, kelebihan dan kekurangan harus diketahui. Nah, sekian dari gue, sampai jumpa. Bye-bye.